Ya, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara. Salah ya? Selamat sore Ibu Bapak, saudara-saudara yang harus bahagia karena beruntung dengan 3 hal. Yang pertama, harus bahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia. Yang kedua, harus bahagia karena beruntung dalam perjalanan sebagai manusia ini ketemu dengan Dhamma. Dan yang ketiga, harus bahagia karena beruntung masih hidup sehingga masih bisa banyak melakukan kebaikan supaya bisa dibawa indah alam sebagai pesangon sejati. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Menarik sekali bahwa baru pertama kali ini saya harus mengganti selamat pagi menjadi selamat sore atau selamat malam. Jadi ini adalah hari yang istimewa, 21 Januari 2024, karena untuk pertama kalinya kebaktian Wihara Bodhiwangsa ini dilakukan jam 6 sore. Makanya untuk pertama kalinya juga sapaan bukan lagi selamat pagi tapi menjadi selamat sore. Itulah yang disebut anicca. Itulah yang disebut perubahan. Tidak kekal. Tidak abadi. Satu fenomena kehidupan yang dengan sangat jelas dibabarkan oleh The Buddha tentang corak kehidupan. Ada 3. Yang pertama adalah anicca. Atau bisa juga yang pertama adalah dukkha. Karena anicca. Jadi kita ini memiliki dukkha karena apapun yang terjadi itu berubah. Makanya dukkha. Jadi pada waktu kita ini mengalami kehidupan, banyak kali kita ini terkecoh pada waktu kita happy, pada waktu kondisi baik-baik saja. Nggak ngerti bahwa karena adanya anicca, maka yang tadinya happy-happy berubah menjadi tidak happy. Itu sebabnya dikatakan bahwa dukkha itu ada di setiap aspek kehidupan. Mau senang apapun juga nanti juga berubah. Dan sesuatu yang kelihatannya kok pesimis amat, sebenarnya enggak. Karena itu berlaku kalau pas tidak happy, itu pun anicca. Bisa jadi happy. Maka kebenaran itu kalau kita ambil satu paket komplit, membawa kebijaksanaan yang membuat kita kuat. Kuat kok. Tidak baik-baik saja. Nggak apa-apa, ini pun berlalu. Begitu juga kalau pas baik-baik saja, ya nggak usah sombong, ini pun berlalu. Itulah yang membawa kekuatan pada kita untuk menapak terus di dalam kehidupan. Ibu, bapak, saudara-saudara, kalau kita lihat berapa tahun lalu, kita mengalami satu dukkha, yaitu pandemi. Betul ya? Terjadi anicca di dalam cara kita kebaktian. Pada waktu itu ada yang disebut online. Awalnya, waduh, nggak bisa ke wihara. Kan gitu ya, waduh, kayaknya kok ada yang kurang. Tapi sesudah berapa saat, apa yang kalau ilmu fisika disebut hukum kelembaman, benar ya? Kalau sudah berhenti tanpa ada gerak, mau gerak itu dibutuhkan force, dibutuhkan kekuatan. Jadi ternyata sesudah berapa bulan itu kok enak ya, nggak usah pergi kemana-mana. Jadi apa yang tadinya kelihatannya
duka berubah juga menjadi enak ya. Nah, satu fase pandemi berlalu, kita mulai kembali kebaktian onsite, datang tenanan. Pada awalnya mungkin ada yang wegah, ada yang semangat, ya. Tetapi itu pun berlalu. Maka kalau kita lihat tarik berapa bulan kemudian, ada duka baru, yaitu apa? Car Free Day. Betul ya? Apa yang tadinya berjalan baik, tiba-tiba kedaduk sama, waduh, wiharanya itu tidak mungkin dicapai dengan gampang. Nah gimana, rumah saya jauh, mau ke sini nggak bisa, kena Car Free Day. Puter, oke, puter. Kena parkirnya di mana? Ya, halangan-halangan itu membawa satu kesimpulan, wes rasa lu mau wihara, nggak usah ke wihara. Dan itu berlanjut beberapa bulan, sampai mungkin minggu lalu pun wihara masih sepi. Hari ini kok wiharanya agak ramai ya, karena baru pertama kali kita ubah. Inilah anicca. Ibu bapak saudara-saudara, ada sesuatu yang kadang membuat saya sangat beruntung, karena kehidupan ini amat terbantu dengan ajaran Buddha. Kalau kita lihat 2600 tahun itu ajaran Buddha yang ada di Tripitaka, itu ini yang sarjana Buddhisme itu terpecah-pecah menjadi Tripitakanya Mahayana, Tripitakanya Theravada, Tripitakanya Tantrayana, dan entah gimana lagi. Waktu saya belajar ke Singapura bersama Wena, itu ada satu hal yang membuat saya ngeh gitu ya. Karena profesornya gini, dalam 2600 tahun itu kita nggak ngerti apa yang terjadi. Jadi Tripitaka pun kalau dijejerkan antara yang Mahayana sama Tripitaka Theravada dengan Tripitaka Tibet misalnya, itu ada yang tidak sama. Maka kemudian para cendekiawan Dhamma itu mulai mengambil apa yang sama di dalam setiap Tripitaka yang ada. Dan satu hal yang benar-benar terbukti sama, yang disimpulkan inilah ajaran otentik the Buddha, adalah 4 kenyataan mulia, 4 noble truths. Makanya bagi saya 4 kebenaran mulia itu luar biasa berarti. Kenapa? Karena ini pesangon saya untuk hidup. Dalam kehidupan saya amat sangat terbantu dengan 4 kebenaran mulia. Apa yang nomor 1? Ayo, nggak lulus. Kebenaran tentang adanya duka. Dalam kehidupan sehari-hari saya biasanya mengatakan kebenaran tentang adanya masalah. Benar ya? Kalau dalam kehidupan sehari-hari kan kita nih kena masalah terus ya, problem. Yang kedua, kebenaran mulia tentang sebab duka. Bisa diganti sebab masalah. Yang ketiga adalah kebenaran mulia tentang akhir duka, akhir masalah. Dan yang keempat adalah jalan menuju akhir duka, jalan menuju akhir masalah. Ibu bapak saudara-saudara, rencana kita pindah dari kebaktian minggu pagi menjadi minggu sore itu kelihatannya baru dicetuskan minggu lalu, benar?
minggu lalu. Mbok ya dirundingkan apa ndak bisa toh? Kita ini lewat dari masalah kena Car Free Day. Tiba-tiba Pak Eko ngomong, Cilan semuanya setuju. Lah ya mbok wis beneran dijalanin. Bagus ya? Bagus enggak? Dijalanin bagus ya? Ada satu buah pikir yang muncul. Kok agak saiki ya? Selama berapa ini? Lebih dari setahun loh. Car Free Day itu sudah lebih dari setahun. Kalau enggak salah itu sekitar sebelum Oktober. Karena saya masih ingat ngomong-ngomong dengan di sini, wah nanti kan Desember sudah pindah. Nyatanya tidak. Kalah sama kenyataan. Ibu bapak saudara, kalau saya ambil analisa tentang kenapa ya untuk mengubah kondisi yang tidak mungkin diubah. Car Free Day kan tidak mungkin kita ubah toh. Mulai minggu depan tidak bisa buat wihara kan tidak bisa toh. Maka sebenarnya yang dianicakan harusnya kita yang harus mengubah. Tapi kenapa kita tidak kepikir untuk mengubah selama setahun lebih? Pertanyaan. Jawabannya apa? Tidak ada kewaspadaan. Tidak ada geregah ubah. Tidak ada sati. Tidak ada kemauan untuk force ini. Ada kekuatan kalau hukum fisika. F sama dengan apa? Masa dan percepatan. Masa itu bisa dikatakan misalnya saja wong sakmene orang segini banyak. Percepatan, katakan percepatan berpikiran, ayo gendang gerak yo, nggak ada. Jadi tidak menimbulkan apa? Kekuatan, tidak menimbulkan semangat. Maka beberapa hari ini saya berpikir tentang sesuatu yang saya anggap luar biasa hebat dari ajaran Sang Buddha. Ya, ajaran Sang Buddha itu apa saja bisa jadikan pedoman. Mbak Sam, mbok rodok ke sini. Agak sini supaya saya bisa melihat wajah Mbak Sam yang lama tidak ketemu. Ya, makasih. Kata yang saya anggap luar biasa untuk menjelaskan berbagai peristiwa yang saya lihat itu adalah kewaspadaan. Ibu bapak saudara-saudara, kewaspadaan ini kelihatannya sepele, tapi itu luar biasa penting. Karena kalau dilupakan itu bisa jadi gerobak ambruk satu tatanan. Contoh, selain tadi ya, karena tidak ada kewaspadaan, tidak ada semangat dan sebagainya, kita setahun lebih ngalami Car Free Day. Datang enggak kalau pagi? Car Free Day, minggu pagi. Datang. Siapa yang tidak datang? Saya. Tapi kalau sore lebih dimungkinkan ya? Benar enggak sih? Lebih dimungkinkan ya? Mbok yo mantuk gitu ya kenapa? Kalau tidak ada kewaspadaan, apa yang mungkin terjadi? Mari kita pergi ke akhir Desember, kalau nggak salah. Ada satu peristiwa yang terjadi di perapatan matahari. Berapa? Perlimaan. Ada satu mobil, waktu itu Bang Jo lagi hidup, ijo hidup, pelan-pelan kendaraan mulai jalan. Ada satu kendaraan yang mulai jalan dan 3 detik kehilangan kewaspadaan. 3 detik kehilangan perhatian
3 detik lalai. Betul ya, Yono? Aku kasih itu langsung lihat, hi, Yono loh. Padahal Yono tuh biasanya wah kekar gitu ya. Tapi ya tetap wih, sempat seperti itu. Saya sendiri lihat ngeri, lihat enggak? Bukan. Mobil ini dikendarain oleh seorang pemuda, ya enggak muda banget, di atas 30. Dan mungkin pada waktu itu nyopir sambil HP. Mungkin. Jadi kalau dilihat dari CCTV ya, itu mobil itu deg 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 deg, dan ada orang yang sial, yaitu Pak Polisi loh. Pak Polisi yang lagi ngatur lalu lintas. Kok ya sial ditabrak? Sial banget toh. Itu serem itu karena kelihatannya penak banget gitu. Kita lihat itu enggak ada apa-apa gitu. Tiba-tiba orangnya kepental gitu. Bayangan saya kayak kepelindes. Kita nggak tahu. Dalam waktu 3 detik. Pak polisinya sial, bener ya. Tapi yang nabrak lebih sial. Kita lihat hukum karma, kita bisa katakan tidak akan terjadi pada kita apa yang bukan bagian dari karma kita. Mesti itu ya bagian dari buah karma. Entah apa kehidupan kita sebelum ini kok nerima sial kayak gitu. Tapi bagi yang nandur ini kan jadi lebih sial karena akan menerima buah. Saya ingat pengorbanan kalau The Buddha menjelaskan pengorbanan yang paling enteng itu pengorbanan katakan duit. Pengorbanan yang levelnya lebih itu ya katakan misalnya nyumbang darah gitu ya. Tapi pengorbanan yang paling tinggi adalah mengorbankan kehidupan. Nah ini kan jadinya kan jadi berkorban tapi kan konyol gitu ya. Bisa dipahami ya kalau kewaspadaan itu tidak ada. Bisa terjadi seperti itu. Pertanyaan saya, kewaspadaan itu sendiri kan juga anicca. Betul enggak? Kita tuh enggak bisa waspada terus. Mesti kadang-kadang kita lalai. Maka kembali saya merasa beruntung mengenal Dhamma karena diajarkan latihan mempertajam kewaspadaan, latihan memperkuat sati, memperkuat kesadaran dan mempertajam kewaspadaan. Lewat apa? Meditasi. Jadi kalau kita ini latihan meditasi, itu kelihatannya kesadaran kita ini ya menguat. Kewaspadaan kita ini ya jadi tajam. Kelihatannya begitu. Kalau sudah gitu, saya bertanya orang yang nabrak tadi, apakah punya ajaran meditasi? Mungkin enggak. Mungkin enggak. Jadi kalau di dalam kebaktian kita meditasi mungkin 10 menit itu sudah paling tidak lumayan untuk mengingatkan kita masuk ke dalam diri. Setuju enggak sih bahwa itu penting dan itu harus dilakukan secara berkala karena kalau kita punya handphone itu di-charge. Nah kita ini seringnya lupa nggak nge-charge diri sendiri. Jangan-jangan handphone kita charge tapi kita nggak nge-charge diri sendiri. Bisa terjadi. Maka satu hal itu kewaspadaan. Dan kewaspadaan itu kan karena kita sadar. Sadar dan waspada. Itulah mindfulness. Sekarang Dignas Pendidikan Nasional mulai menyadari pentingnya pendidikan
kesadaran dan kewaspadaan, mindfulness. Sehingga sekolahan diharapkan mengajarkan mindfulness itu. Menarik sekali bahwa kita karena kita beragama Buddha, kita mengenal Buddhisme, maka mindfulness ini bukan sesuatu yang baru. Tetapi bagi orang yang beragama lain, ternyata itu bermasalah. Itu datang dari Deknas, dari atas. Sekolah ada yang protes. Itu berlawanan dengan agama saya. Grobiak. Menambah, aduh untung ya. Aku ini kenal mindfulness, kenal ajaran Buddha, kenal ajaran kebenaran. Sampai di situ bisa paham ya betapa beruntungnya kita. Betapa beruntungnya kita. Satu, peristiwa itu. Yang kedua, peristiwa yang belum lama terjadi, baru minggu ini. Ada sekolah khusus putra yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, itu selalu punya program anak-anak itu dilatih untuk ketangguhan. Caranya gimana? Setiap kelompok terdiri dari 10 orang tanpa duit, tanpa handphone, tanpa makanan, disuruh piye carane menata diri untuk bisa bertahan hidup. Jadi mau gimana? Minta bantu, minta makan, bisa juga. Ya, tapi mereka diberi satu amplop isinya nomor HP kontak kalau darurat. Tapi kalau ini sampai dibuka, 10 orang itu tidak lulus. Jadi tahun depan lagi. Jadi ini kepemimpinan ya, ini keputusan. Jadi yang dilatih itu banyak sekali. Kalau kita ini umat Buddha yang kadang-kadang melatih atas sila, makan cuma 2 kali sehari, pagi dan siang, malam tidak makan, besok pagi baru makan lagi. Yang namanya lapar itu kelihatannya sudah rodo akrab gitu ya. Tidak mati kita lapar itu tidak mati. Tapi bagi orang-orang yang kaya, yang terbiasa, aku mau sekarang, mana mau menderita berlama-lama, termasuk lapar. Jadi anak-anak yang sekarang ini notabene kehidupannya lebih tinggi tingkat stratanya ekonomi sosial, itu bertumbuh menjadi anak-anak yang sangat rapuh. Kalau penderitaan sedikit aja sudah tidak tahan. Menderita sedikit aja, aduh, sudah gelisah, sudah stres, sudah depresi, sudah segala macam. Kenal ya istilah itu ya. Makanya sekarang ada healing. Healing itu artinya menyembuhkan. Jadi semua orang sakit jiwa ya butuh healing. Ibu bapak, anak-anak yang menjadi anaknya orang kaya yang tidak kenal makna duka biasanya bertumbuh dengan diberi kemewahan, diberi hura-hura, foya-foya, dan diberi apapun keinginannya kelakon. Akibatnya tidak punya pengekangan diri, tidak punya kemampuan rekoso, tidak punya kemampuan prihatin. Dimanjakan. Akibatnya apa? Rusaklah. Nah, sekolah ini selama puluhan tahun itu menerima anak-anak yang tangguh-tangguh karena bayarnya sedikit. Jadi yang bayar, yang masuk situ
Itu mesti anak-anak yang terbiasa rekoso, terbiasa prihatin. Tapi berapa tahun terakhir ini karena levelnya sudah meningkat, dia untuk uang pangkal puluhan juta. Akibatnya apa? Anak-anak orang kaya yang bisa masuk situ. Kan gitu. Ada yang ngomong sekarang tuh kebanyakan kenanya di 40 juta. Ada yang 25 juta. Jadi kalau anak-anak yang tidak punya duit keluarganya, tidak mampu masuk sekolah itu. Pimpinan kepala sekolahnya mungkin melupakan faktor itu. Kewaspadaan tentang kebenaran kondisi dilupakan. Dipikir masih sama dengan zaman dulu. Apa yang terjadi? Kurangnya kewaspadaan, kurangnya ketangguhan, kurangnya pemahaman tentang duka menimbulkan kecelakaan. Jadi 10 orang berjalan di Wonogiri katanya. Nanti pulangnya di Jogja. Misalnya seperti itu. Jadi mereka dari kota ke kota, mungkin seperti itu ya. Dan belum sampai di pos. Geger lah. Kenapa? 10 anak ini akhirnya membuka amplop dan dengan bantuan orang penduduk sekitar telepon untuk memberitahu bahwa salah satu dari 10 ini kayaknya lemes karena kurang makan, terus pingsan. Nah, sialnya sial kalau karma buruk mau berbuah. Jatuhnya itu ada tonggak pinggir jalan, tok, kejang, pingsan. 10 orang nih minus 1 kan jadi bingung. Mau gimana ini? Nanti kalau enggak dibuka gimana? Kalau dibuka gimana? Akhirnya dibuka itu. Ini ditolongin oleh penduduk sekitar, dibawa ke puskesmas. Puskesmas tidak mau nerima karena kondisinya berat, langsung dibawa ke rumah sakit dalam perjalanan pindah. 9 orang yang 4 pingsan, ndak kuat lihat gitu. Sampai kemarin saya ketemu dengan orang tuanya murid-murid yang selamat, dia ngomong ini 9 orang masih didampingi oleh psikiater dan psikolog. Ibu bapak, kewaspadaan. Lupa bahwa murid-muridnya itu anaknya orang kaya yang tidak biasa lapar. Ada seorang psikolog yang ngomong sama saya, anak saya, dia mengatakan, anak saya itu juga jebolan sekolah itu. Tapi dengan program itu nggak ada apa-apa, biasa. Wong biasa rekoso, lapar ya nggak apa-apa. Nanti cari akal tuh bisa. Tapi kalau itu muridnya mulai ganti menjadi anak-anak orang kaya yang semuanya serba tercukupi, tidak bisa tangguh, seharusnya ada kewaspadaan untuk mengganti program dengan persiapan program. Tiap hari dilatih dulu supaya mudah ya, ngerti ya? Supaya pada waktu nanti hari H tenanan program menjalankan itu, mereka sudah punya ketangguhan. Tidak ada kewaspadaan. Ibu bapak, menarik sekali bahwa kalau kita ini mengerti ajaran dan Buddha selalu memulai dengan duka untuk mencapai pembebasan, maka
bisa dipahami ya bahwa kita ini beruntung kita sensitif terhadap duka. Inilah duka. Tapi pasti duka ini bisa dianicakan. Maka tidak perlu kita patah semangat. Terus apa? Stres berkepanjangan. Terus apa? Depresi. Terus apa? Sekarang modelnya self harm, menyakiti diri sendiri. Terus ada yang mulai bunuh diri. Sekarang nih pasien-pasien psikiater sudah sampai ke anak SD. Apa enggak serem? Tapi kalau kita ngomong ngono ae stres, kita ya enggak bisa wong nyatanya ya stres tenan. Kan ada tuh. Kita ya enggak bener kalau kita ngono ae stres. Karena stres bener. Ngono ae depresi, karena depresi bener. Jadi gimana? Jadi diewangi untuk diangkat, dibantu untuk latihan menjadi lebih kuat. Makanya Lili anaknya, wow saya senang sekali, gitu. Karena mereka kuat, meskipun masakake misalnya gitu ya. Tapi kalau saya ngomong lebih itu justru yang benar. Bikin anak-anak kita ini tangguh. Kalau cuma semuanya dikasihani mesake, dituruti, rusak anak kita. Jadi ager-ager, dikit-dikit sudah komplain, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit asam lambung naik, karena fisiknya enggak kuat. Maka mari kita menjaga kewaspadaan dan kesadaran kita supaya menghadapi apapun kita ini ingat ajaran bahwa ini pun pasti berlalu. Setuju tak? Itu berlaku dua belah loh, dua bagian. Kalau pas seneng-seneng ya jangan sampai koyok berada di surga tingkat 7. Kalau sudah berada di neraka level 9. Ya, jadi kita harus ngerti pada waktu kondisi baik, ya kita berterima kasih, kita bersyukur, kita manfaatkan sebaik mungkin, dan jangan lupa ini pun akan berlalu. Jadi kalau pas berlalu, ya enggak apa-apa toh, udah tahu memang Sang Buddha udah ngajarin nggak ada yang abadi. Begitu juga kalau kita pas dalam kondisi buruk, nggak usah stres berkepanjangan, nggak usah sampai patah semangat, karena Sang Buddha menunjukkan betapa pentingnya semangat itu untuk menata kehidupan. Apapun boleh hilang, tapi jangan semangat hilang. Karena kalau semangat kita hilang, sulit bagi kita untuk menapak maju, sulit bagi kita untuk mengubah kondisi. Setuju enggak kalau gitu itu? Jadi harus ingat, apapun pasti berlalu. Jadi kalau pas baik, jangan sombong, jangan lalai, jangan takabur. Kalau pas kondisi tidak baik, nggak usah terlalu berkepanjangan sedih sehingga energi kita lemah, kita kehilangan semangat dan kepintaran untuk maju. Mikir gimana caranya supaya ini segera berlalu. Dibutuhkan kejernihan pikiran bagi kita untuk mikir ini mau diapakan. Dan ibu bapak saudara-saudara, jangan lupa bahwa setiap tindakan itu berakibat. Makanya kadang-kadang kita ini mikirnya terlalu pendek. Wihara ini berubah dari kebaktian pagi menjadi kebaktian sore. Kemarin saya tanya sama ketua Dayaka Sabha atau pandita atau siapapun, ini sudah dihalo-halo belum?
Umat sudah dihalu-halu belum? Umat Klaten sudah. Lah Kabupaten Klaten sudah belum? Prambanan sudah diberitahu belum? Kemudo sudah diberitahu. Kota lain sudah diberitahu belum? Para biku sudah diberitahu belum? Jangan-jangan belum. Jadi mikirnya itu cuma cek. Nggak bisa. Efeknya tuh ada, akibatnya tuh ada, konsekuensinya ada, resiko ada, kepanjangannya ada. Jadi mari kita punya kesadaran dan kewaspadaan supaya jadi pinter. Makin lama persiapan harus makin bagus. Contoh, gimana caranya depan itu kalau hujan gini kering? Gimana caranya? Rundingan, tanya-tanya, ilmu 7 langkah pakai serot. Ada berapa macam serot? Tanya Cik Wina, itu ada banyak macam. Ada yang spon, ada yang karet. Terus ada lagi apa? Anduk, dipel anduk untuk kering. Jadi orang pergi ke sini nggak kena basah, bisa enggak? Bisa. Banyak yang bisa dilakukan. Bagaimana memperbaiki? Itulah anicca. Kita bikin anicca untuk yang lebih baik. Demikian, selamat beranicca menuju yang lebih baik. Dan terima kasih saya diberi kesempatan untuk membuka hari istimewa ini. Karena saya sendiri juga mengalami anicca. Selama lebih dari 1 tahun saya harus pakai tongkat. Kalau pergi ke Car Free Day jalan kaki saya nggak berani karena kesenggol sedikit saya jatuh dan bisa-bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi dengan sore begini saya merasa lumayan. Terima kasih untuk perubahan ini dan kalau dimungkinkan saya mau usul satu anicca lagi, yaitu bagaimana kalau minggu depan kita coba untuk terjemahannya dulu dibaca sebelum palinya dibaca. Karena saya sebel kalau ngomong pali tapi nggak tahu artinya. Kalau sudah baru terjemahnya. Oh mau kayak, tapi saya sudah lupa. Kalau dibalik Indonesianya dulu, oh ini kita mau baca intinya ini tuh. Coba ya kita coba. Nggak ada salahnya kita anicca. Nanti kita pilih mana yang lebih baik. Jangan takut beranicca ria. Selamat beranicca ke arah yang lebih baik. Semoga semua makhluk bahagia dengan keinginan kita, usaha kita untuk terus memperbaiki diri, tidak melemahkan kesadaran, tidak melemahkan kewaspadaan, melainkan memperkuat kesadaran dan mempertajam kesadaran. May all beings be happy and may the best come to us all. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sam.